Guys, ini cukup penting ya untuk kita sadari bersama tentang yang bisa mengobati orang lain baik dari jarak jauh ataupun datang ke rumah untuk disembuhkan. Sederhananya yang bermain di dunia mujarobat atau yang mengobati lah ya. Permasalahannya begini, yang pertama adalah ketika bermain di mujarobat, gitu sederhananya ya, kita lagi bagus shieldnya atau bentengnya pada saat istilah kata usia 30-an, 40-an, atau 50-an. Misalnya segitu aja dulu. Tapi jangan lupa di usia setelah itu nggak ada jaminan. Atau usia 30-40 bagus, 40 ke 50 itu juga tidak ada jaminan. Itu kalau kita melihat kondisi benteng kita lagi bagus. Sekarang lalu bagaimana dengan kondisi keluarga kita? Misalkan kalau suami istrinya, kalau udah punya anak-anaknya nih, bagaimana keadaannya? Bisa jadi kitanya lagi bagus, istrinya lagi bagus, ke anaknya yang kena. Ini terjadi ke saya sendiri sebagai sederhananya anak atau cucu kali ya, daripada kakek saya yang bermain di mujarobat. Nah, problem itu aja dulu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara memurnikan energinya bagaimana? Yang pertama, sebelum pengobatan itu bagusnya kita meningkatkan dulu shield atau misalkan benteng kita di diri sendiri, keluarga, anggota keluarganya juga, anggota rumahnya gitu loh. Bagaimana caranya? Sederhananya meditasi dan meditatif. Kita bisa keliling rumah dari ujung ke ujung untuk membentengi, meningkatkan energi kita di situ. Gitulah sederhananya. Itu kalau rumah. Nah, kalau anggota keluarga itu juga sama, dengan pelukan. Sederhananya begitulah. Dengan pelukan yang nyaman, artinya menularkan, membangkitkan, meningkatkan energi anggota keluarga dengan cara sentuhan, pelukan, pujian. Sederhananya begitulah ya. Senyuman. Jadi pikiran, perasaan, jiwa raga kita hadir sepenuhnya untuk anggota keluarga. Kira-kira intinya itu. Nah, untuk memastikan hal ini benar-benar terjadi, artinya benteng ini benar-benar bagus, itu kita sendiri yang harus ngecek suasana anggota keluarganya. Istri kita, anak-anak kita. Kita harus sering gitu berkomunikasi dengan mereka dalam keadaan harmonis, kira-kira begitu. Jadi komunikasi kita itu untuk tujuan meningkatkan bahagia gitulah, kira-kira sederhananya begitu. Meningkatkan bahagia, meningkatkan nyaman, keharmonisan. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi penguat perlindungan benteng kita. Itu harus dipastikan. Dan ya, sederhananya kita nggak ada jaminan juga berapa lama kita punya kemampuan untuk itu. Nah, itu sederhananya adalah caranya, teknisnya begitu. Lalu bagaimana ketika sudah terlanjur, misalkan nih dari keluarga saya, kakek saya bermain seperti itu, lalu ibarat kata meninggalnya dalam keadaan yang kurang bagus lah, ibarat kata kayak diserang balik gitu loh. Jadi dampaknya itu menyerang balik ke si orang itu gitu loh. Terus juga ke keluarga lain, anggota keluarga lain, misalkan ke ayah saya atau saya sendiri. Nah, saya sendiri mengalami fenomena seperti karma keluarga gitu bahasanya. Karma keluarga larinya ke anggota keluarga. Nah, ke saya bahasanya begitu aja ya. Nah, lalu bagaimana cara saya agar bisa menyelesaikan karma saya sendiri gitu loh. Agar karma keluarga saya dari kakek yang ibaratnya punya ilmu mujarobat itu di saya ada, tetapi saya naikkan kesadarannya, saya tingkatkan kesadarannya lebih tinggi. Sederhananya ilmu itu ada dua jenis. Satu ilmu yang datang dari jin atau bantuan fadam. Nah, ini di surat Al-Jin itu sudah dijelaskan sebetulnya. Ada sekelompok laki-laki dari manusia terus datang kepada jin untuk meminta bantuan, bukan diberi kemudahan tapi malah makin disesatkan. Dan juga di situ dijelaskan jin-jin yang mencuri berita-berita dari langit itu
sekarang itu banyak penjagaan, ibaratnya begitulah sederhananya. Dikasih-kasih, dilempari panah gitu, biar si jin itu tidak bisa mendapatkan berita dari langit. Langit ini apa kan maksudnya? Adalah rohani gitu loh. Artinya ini membaca bagian sisi terdalam daripada setiap orang. Nah, lalu bagaimana cara saya pribadi sebagai pelaku pejalan itu sendiri mencoba membersihkan atau membereskan karma leluhur saya sendiri? Ya, qadarullah sederhananya saya bertemu guru mursyid saya yang mengajarkan bukan ilmu supranatural, bukan ilmu yang datang untuk kekebalan gitu. Bukan ilmu yang ibaratnya seperti itu gitu. Justru yang diwariskan oleh guru saya ini adalah ilmu yang katanya nubuah itu sendiri. Nah, jadi bagaimana beberapa tahun atau mungkin 10 tahun lah, walaupun kagak jadi-jadi ya. Intinya saya belajar di situ bagaimana meningkatkan energi saya, meningkatkan kesadaran saya, meningkatkan intelektual gitu kan, meningkatkan spiritual gitu kan. Bagaimana caranya? Itu proses perjalanan panjang. Dengan redaksi isi Quran cuma 4. Nah, nubuah ini yang mengajari kita sederhananya, kita akan dibimbing langsung, akan dibimbing langsung oleh Rasulullah gitu loh. Sederhananya begitu. Mengapa saya bilang kita bakal dibimbing langsung oleh Rasulullah? Karena Rasulullah itu adalah Nabi, sederhananya begitu ya. Ilmu Nabi itu sama, yaitu nubuah. Dan sebelum membaca Al-Quran itu harus membaca ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf lah kalau kurang pas makhorijul huruf ya. Kira-kira aku berlindung kepada dari godaan setan yang terkutuk. Nah, setan di sini apa? Yaitu logika mistika. Menjadi ilmu Nabi, yaitu nubuah. Nanti dibahas lagi lah, didefinisikan secara jelas di kesempatan lain. Tapi memang berbicara tentang logika mistika ini juga penting sebetulnya untuk mendidik manusia. Seperti halnya di lautan Kidul, ada yang disebut dengan sosok Nyai Roro Kidul. Nah, lautan ini sendiri adalah Nyai Roro Kidul itu sendiri. Nyai Roro Kidul itu sendiri adalah lautan itu sendiri gitu loh. Nah, ini kan logika mistika, tapi disimbolkan dengan adanya Nyai Roro Kidul. Termasuk Allah itu sendiri. Allah dalam pandangan orang awam, ibaratnya begitu, itu masuk ke logika mistika. Jadi seolah-olah seperti itu, padahal Allah itu sendiri buat yang sudah mengenal menjadi nyata. Sudah tidak lagi logika mistikanya nggak dipakai gitu loh. Kan itu yang seharusnya kita tiru daripada yang Nabi ajarkan berdasarkan ilmu Nabi yang disebut dengan nubuah. Pembawa beritanya yaitu adalah Nabi, orang yang membawa berita gitu loh. Nah, jadi caranya adalah, kalau saya lihat nih, satu-satunya cara ya kembali keilmuannya kepada ilmu Nabi yang disebut dengan nubuah itu sendiri. Nah, proses masa transisi ini untuk menaikkan ibaratnya dari dimensi 5 ke 6 ke 7 itu memang prosesnya panjang gitu. Sampai menyatu gitu dengan diri kita, ibaratnya begitu ya. Mendarah daging gitu ibaratnya. Itu proses yang sangat panjang. Tapi paling tidak yang baru mendapatkan informasi-informasi seperti ini, mudah-mudahan dikehendaki Allah sehingga hatinya terbuka. Gitu kira-kira bahasanya. Ya itu tadi guys, kira-kira seperti itu ya yang ingin saya sharing malam ini. Untuk bahasan lengkap tentang isi Quran, nubuah, itu ada di video-video TikTok saya yang lain lah, bisa dibuka di situ. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih guys, selamat malam.